Mona sengaja mengajak ketemuan papa mamanya Rafael karena ada sesuatu hal penting yang harus dibicarakan dengan papa dan mamanya Rafael di Brown Cafe nih guys ya. Karena memang Mona itu kan akan bercerai dengan Rafael. Maka dari itu sengajalah dia mengundang papa mamanya ya untuk membahas perusahaan. Karena memang dia mau bercerai dengan suaminya, Rafael, maka lebih baik dia juga putus hubungan dengan perusahaannya juga. Sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan perusahaannya Rafael. Karena semua yang berhubungan dengan Rafael itu akan di-off-kan oleh Mona dan tidak mau lagi berhubungan dengan Rafael. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan besar bagi mamanya Rafael, kenapa Mona itu mau memutuskan hubungan semacam itu dengan perusahaannya Rafael semacam itu. Karena memang perceraian akan terjadi. Oleh karena itu, demi kebaikannya Mona, makanya dia mau memutuskan hubungan dengan Rafael semacam itu loh guys. Dan kemudian akhirnya mamanya mengiyakan. Nah, untuk perusahaan memang mamanya pastinya akan mengiyakan, tidak akan jadi masalah. Namun mengenai hubungan semacam itu, apakah tidak lebih baik kalau misalkan Mona itu mau perbaiki dengan suaminya, mau kembali lagi dengan suaminya, tidak jadi bercerai dengan suaminya. Nah, kemudian di situ membuat Mona berusaha untuk menceritakannya sebenarnya kepada Mama Rafael, bahwasanya di situ justru yang malah dari awal pengen bercerai dengan Mona itu sebenarnya adalah ulahnya anaknya sendiri Rafael, bukan keinginannya dari Mona. Namun karena Mona sudah sakit hati dan kayaknya tidak ada kesempatan lagi di hatinya Rafael buat Mona, jadi untuk apa Mona itu bertahan buat Rafael? Nah, itu adalah alasan yang sangat pas sekali buat Mona itu mengungkapkan. Dan kemudian di situ akhirnya membuat mama dan papanya Rafael tidak berkutik, dan di situ juga papanya Rafael, papa itu mau mengatakan bahwa mengenai semua hutang-hutangnya itu akan dibayarkan semacam itu. Dan kemudian di situ Mona juga mengungkapkan mengenai hutang pastinya semuanya harus dibayarkan sesegera mungkin. Namun yang pasti juga di situ papa itu tidak usah terlalu kesusu, tidak usah terlalu tergesa-gesa untuk membayar hutangnya dan menjadikan hutang tersebut sebagai beban. Boleh dicicil kok semacam itu. Jadi Mona memberikan kesempatan kepada keluarganya Rafael untuk ya mencicil hutang-hutangnya semacam itu. Jadi boleh dicicil agar tidak dijadikan beban semacam itu. Nah, kemudian di situ mamanya Rafael berusaha untuk membujuk ya demi kebaikannya Mona dan calon bayinya untuk memutuskan untuk kembali lagi dengan Rafael. Namun sayangnya nasi sudah menjadi bubur dan itu sangat tidak mungkin lagi buat Mona untuk melanjutkan hubungan dengan Rafael. Karena Rafael sendiri yang pengen bercerai dengan dia. Nah, kemudian karena sudah menceritakan semuanya dan juga tentunya perusahaan Platina Mandiri harus mengganti rugi semua ya keuangan yang sudah diberikan kepada Platina Mandiri dari perusahaannya Putu Wangsa miliknya. Dan itulah yang membuat mamanya Rafael sangat sedih nih guys ya. Lalu bagaimana nanti kalau misalkan Mona itu lahirannya di luar negeri, tadi tidak bisa melihat anaknya semacam itu. Dan kemudian membuat Papa Gunawan ini berpikir bahwa demi kebaikan bersama maka lebih baik di situ bercerai saja. Toh papanya juga sudah tidak suka lagi dengan Mona karena menganggap bahwa Mona itu adalah wanita yang licik. Sekalian ya udah nanti dia akan berusaha untuk menyicil semua gitu loh hutang-hutangnya semacam itu. Namun walau bagaimanapun sebenarnya ya Mama Lestari tidak menginginkan perceraian itu terjadi karena walau bagaimanapun ya Mona itu adalah orang yang paling disukai oleh Mama Lestari dan paling berjasa untuk menyelamatkan perusahaannya. Dan kemudian sementara itu juga nih guys ya ada Julian bersama dengan istrinya Safira itu mau keluar. Kemudian tiba-tiba ketika dia mau keluar mencari makan, nah kemudian ada Mama Gina nih guys ya, yang kemudian bertanya kepada anaknya Julian mau kemana dengan kondisi dia yang masih sakit baru operasi perut kan. Lalu bagaimana kondisi dia itu bisa jalan-jalan semacam itu. Makanya Mama itu berusaha untuk melarang, lebih baik makan di rumah saja. Nah kemudian di situ ada Tante Wulan, di mana Tante Wulan itu berusaha bilang ya kepada keponakannya Julian dan juga Safira bahwasanya lebih baik camping saja di depan rumah karena walau bagaimanapun Tante Bulan juga sebenarnya sudah sangat bosan sekali terus di rumah terus. Bagaimana kalau mengadakan camping di depan rumah? Nah, karena ide yang diberikan Tante Bulan sangat bagus sekali, jadi menurut Julian oke lah akan melakukan camping di depan rumah semacam itu. Jadi idenya Tante Bulan ternyata disetujui oleh Julian. Nah, sementara mamanya Julian itu kurang suka ya camping bersama dengan Safira karena masa dendam dengan Safira atas kematiannya Sisi semacam itu. Dan kemudian sementara itu Tante Bulan berusaha untuk menyiapkan semuanya juga ya guys ya. Sementara Safira dan juga Julian itu lagi menunggu nih guys ya, karena memang semua peralatannya lagi disiapkan oleh Tante Bulan nih guys ya, dan di situ ya di depan rumahnya
sambil memandangi bintang semacam itu, indahnya bersama semacam itu. Dan di situ Safira sangat senang banget ketika dia bersama dengan suaminya. Dan ketika suaminya sudah dinyatakan tidak bersalah atas penculikan yang bukan dilakukan oleh Julian, melainkan penculikan yang dilakukan oleh Raphael. Dan tentu saja Safira sangat senang banget bisa berkumpul semacam itu. Dan Safira itu tidak akan bisa hidup tanpa Julian, orang yang paling ia cintai saat ini. Karena walau bagaimanapun, melihat Julian yang ada di penjara atau masuk rumah sakit itu buat dia sangat sedih, dan dia benar-benar tidak mau lagi kehilangan suaminya semacam itu. Jadi Safira pengen selalu bersama dengan suaminya, apalagi dengan kondisi dia yang hamil. Artinya memang di situ ya, buat Safira selalu pengen berduaan dengan suaminya, memandangi suaminya, orang yang paling ia cintai. Dan di situ Julia sebenarnya juga sangat seneng banget bisa berduaan dengan Safira. Karena walau bagaimanapun dia harus menjaga buah hatinya yang ada di perutnya Safira. Dan di situ dia selalu bisa membuat Safira bahagia, senang semacam itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata dibukakan oleh Tante Wulan. Dan kemudian yang datang ternyata adalah Alpha atau pengacaranya Julian, karena memang Alpha ini lagi mencari Julian. Ada sesuatu hal yang pengen dibahas dan kemudian tanya kepada Tante Wulan apakah Julian itu ada di rumah. Nah, kemudian ditunjukkan bahwa memang bahwa Julian ada di rumah karena memang melakukan namanya camping bersama. Jadi ikut saja di belakang mau camping bersama semacam itu. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, muncullah Alpha di situ nih guys ya, yang seneng banget semacam itu nih guys yang datang. Tiba-tiba Alpha itu kan memang ya diberikan bercandaan oleh Julian, yang mana memang Julian itu mengatakan bahwa Alpha itu kan sering ngejomblo, jadi lebih baik dia cari pasangan semacam itu loh, jangan pacarnya itu buku mulu gitu loh. Ya kan, walaupun kegiatan dia banyak, namun kan yang suka sama dia juga banyak. Kenapa kok nggak memilih untuk stay dan mencari semacam itu? Kenapa dia untuk memilih stay jomblo semacam itu? Walaupun memang Julian percaya bahwa yang wanita yang suka sama dia itu banyak banget, namun sayangnya memang di situ ada Alpha yang memilih untuk tetap sendiri semacam itu karena karir, karena sibuk juga semacam itu. Dan kemudian di situ sebenarnya Alpha sangat seneng banget juga ya melihat kemesraannya Julian dan juga Safira. Nah, Tante Wulan itu memang bertanya kepada Alpha, emang benar ya Alpha itu sendirian semacam itu, belum ada punya pacar. Nah, kemudian dia sudah punya pacar, hanya saja memang dia itu memilih untuk lebih jomblo. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Raphael yang sengaja membukakan pintu karena mamanya itu gedor-gedor pintu kamar dia semacam itu. Karena memang di situ mamanya sengaja menggedor-gedor pintu, yaitu karena pengen membuat ya anaknya itu sadar atas ulah yang dia lakukan, yang pengen bercerai dengan Mona semacam itu, bahwa sesekarang juga ya bahwa anaknya itu harus pergi ke tempatnya Mona untuk membujuk Mona agar tidak jadi bercerai semacam itu. Nah, mengenai perceraian itu kan urusannya anaknya semacam itu. Nah, kemudian di situ mamanya menyampaikan bahwa baru saja mama dan papa itu ketemu dengan Mona, bahwa Mona itu membatalkan ya kerjasama dengan perusahaannya Platina Mandiri dan harus mengganti semua kerugian ataupun uang yang pernah dikasihkan ke Platina Mandiri. Hutang ke Platina Mandiri harus tetap dibayarkan. Karena walau bagaimanapun Platina Mandiri itu punya hutang terhadap perusahaannya Mona Putuwangsa semacam itu. Nah, kemudian sementara itu membuat tetap pikirannya Raphael bahwa cintanya hanya untuk Safira dan dia sudah tidak mau lagi bersama dengan Mona. Namun di samping itu mamanya tetap berusaha untuk meyakinkan anaknya bahwasanya memang hubungan dia harus tetap bersama dengan Mona. Karena kalau tidak perusahaannya akan hancur. Karena walau bagaimanapun Mona itu meminta kepada papa dan juga mama untuk segera melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh Platina Mandiri semacam itu. Nah, kemudian sementara itu membuat Rafael itu berpikir bahwa mengenai perusahaan kerjasama itu nggak pernah dibicarakan oleh Mona. Namun faktanya Mona tadi bilang bahwa semua hutang-hutangnya harus dilunasi segera mungkin. Dan untuk hal itulah makanya mamanya itu menyuruh sekarang juga buat Rafael itu ketemu dengan Mona dan untuk membatalkan perceraian tersebut. Nah, perceraian itu tetap akan dilakukan. Namun mengenai Mona, perusahaannya akan tetap bekerja sama karena memang Rafael yakin akan bisa mengatasi semua masalah ini juga. Maka dari itu ya, mamanya selalu bilang kepada anaknya Rafael untuk selalu nurut kepada mamanya, karena walau bagaimanapun orang yang paling disuka mamanya adalah Mona. Mona itu adalah wanita yang baik semacam itu, makanya nurut buat Rafael. Jangan kerjaannya membangkang saja semacam itu yang pengen bercerai dengan Mona, padahal Mona adalah wanita baik. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, ternyata Alpha berhasil memasang tenda bersama dengan Safira nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Alpha itu diberikan pujian oleh suaminya, yaitu
kepada temannya Julian ya, suaminya Safira, bahwasanya memang Alfa itu pandai banget loh dalam merangkai tenda semacam itu. Nah, kemudian malahan yang menurut Alfa itu jago, justru malah istrinya Julian yang tak lain adalah Safira semacam itu. Padahal Safira itu kan cuma membantu saja. Selebihnya yang paling jago itu adalah Alfa, karena Alfa memang jago dalam memasang tenda karena dia suka hiking semacam itu. Menurut Julian karena memang dia itu jomblo makanya suka hiking. Ya sebenarnya bukan karena dia jomblo terus semacam itu terus mungkin dia jago, tidak hanya itu, karena memang dia itu kebetulan juga banyak pekerjaan juga. Jadi nggak mungkin dia hanya suka hiking saja tanpa melakukan pekerjaan dia kan juga banyak selaku pengacara semacam itu. Memang ini adalah percandaan yang bisa diberikan oleh sahabatnya yang tak lain adalah Julian agar memang sahabatnya itu cepat cari pacar nih guys ya. Nah, kemudian sementara itu nih guys, ada Safira berusaha ke tempatnya Tante Wulan ya, bahwa tanya di situ memang Tante Wulan sudah masak apa, dan ternyata Tante Wulan sudah bikin gorengan seperti goreng pisang dan semacam itu. Nah, kemudian dia langsung bilang saja kepada Tante Wulan untuk masakan yang lain tidak usah, biarkan gorengan saja, karena memang di situ ya Alfa itu akan memesan makanan dari luar, order dari luar. Jadi gorengan saja cukup. Nah, kemudian Safira itu membantu untuk membuatkan minuman guys, semacam itu loh. Dan kemudian sementara itu juga nih guys ya, ada Mama Gina, di mana Mama Gina itu sebenarnya kurang suka banget ya dengan Safira, padahal pengen camping bersama, ternyata malah ada Safira kematian. Sisi ternyata masih membuat hatinya Mama Gina belum bisa luluh guys. Semua ini adalah salahnya Safira. Dan kemudian sementara itu Mama Gina juga mendengar bahwa Julian itu lagi ngobrol dengan sahabatnya yang tak lain adalah pengacaranya sendiri, yang tak lain adalah Alfa semacam itu loh guys. Dan kemudian membuat Mama Gina itu berusaha untuk menghampiri Julian dan juga Alfa, karena ini pastinya ada sesuatu hal penting yang ingin dibicarakan Alfa kepada Julian, karena Julian itu mau membahas segala sesuatu terkait ya kecurangan yang dilakukan oleh Fadli. Perusahaan itu bekerja sama dengan Om Romi, di mana pengen menghancurkan. Karena proyek tol Cibeber itu bisa ambles ya jembatannya itu. Kenapa proyeknya bisa hancur? Karena itu adalah ulahnya Fadli yang bekerja sama dengan Om Romi. Karena semua bukti-bukti memang mengarah ke perusahaannya Fadli tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Dani ya, bahwasannya menghancurkan perusahaannya proyek tol Cibebernya itu adalah gara-gara memang suami yang tak lain adalah Romi. Om Romi itu benar-benar sangat jahat banget semacam itu. Gara-gara Om Romi, perusahaannya Julian lah yang menerima semua konsekuensinya. Oleh karena itu Julian dan juga Alfa akan membalas dendam dan kemudian memberikan ya hal yang memang selayaknya Romi itu harus dapatkan, karena walau bagaimanapun Romi harus bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan. Nah, mendengar kok mereka itu bahas-bahas Romi, kenapa, dan ini dipertanyakan ya oleh Mama Gina. Nah, kemudian di situ ya Alfa berusaha untuk menjelaskan kepada Mama Gina bahwa Romi itu terlibat dalam membuat sabotase perusahaannya Julian itu hancur gara-gara apa? Romi itu bekerja sama dengan Fadli untuk menghancurkan ya perusahaannya Julian dengan mensabotase dan juga memberikan bahan baku yang jelek untuk pembuatan tol Cibeber. Makanya proyek tol Cibeber itu ambles, itu semua gara-gara ulahnya Romi yang bekerja sama dengan Fadli. Dan oleh karena itu membuat Mama Gina itu merasa bahwa dia harus mungkin bilang kepada Romi untuk memberikan pelajaran. Namun menurut Julian tidak seperti itu konsepnya. Namun nanti yang akan diberikan pelajaran adalah bagaimana Julian saja dulu untuk mencari semua buktinya tersebut, baru nanti Om Romi akan dijebloskan. Maka dari ini Julian bersama dengan Alfa akan mencari bukti sebanyak-banyaknya mengenai rekening yang masuk ke dalam mengenai uang yang